Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan reaction video terbaru dari Gus Abbas Buntet, di mana video tersebut dilakukan semalam tadi dalam acara deklarasi Laskar Sabilillah di daerah Jawa Tengah, Cilacap. Dalam video tersebut saya melihat bahwa Gus Abbas Buntet atau apa yang dilakukan beliau dalam deklarasinya tersebut, atau dalam ceramah atau apapun namanya itu, atau sambutan atau pidato atau apa, itu bukan merupakan buah kebencian atau bukan kebencian terhadap satu kelompok tertentu atau sebut saja Bahlawi, tetapi melawan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh Bahlawi. Pada akhirnya ini bukan soal siapa, bukan soal kelompok mana, tapi soal kebatilan dilakukan oleh siapa. Andai kan kebatilan-kebatilan itu dilakukan oleh orang yang bukan dari Bahlawi, maka itu juga akan masuk dari bagian sesuatu yang harus dilawan gitu loh. Yang namanya kebatilan kan dari manapun, bahkan ya dari kita sendiri. Kalau umpama ada kebatilan ya tetap harus dilawan, dalam tanda petik ya harus diluruskan, entah caranya bagaimana, yang pasti itu harus merujuk pada pengetahuan dan keilmuan. Sebelum saya lanjutkan, ingin terlebih dahulu saya sampaikan di sini atau saya tampilkan bagaimana video Gus Abbas Buntet dalam pidato atau dalam sambutan tersebut. Monggo. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai di Maluku, Bone, Ternate, semua. Mari kita bentuk Laskar Sabilillah dalam rangka membela. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan Nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka merungkat kebatilan-kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Bahlawi. Bahkan kiai-kiai NU itu tidak harga-harganya di situ. Kiai-kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai-kiai NU. Kiai NU disebut liberal lah. Padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal. Seumpama gara-gara Mbak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ditanya liberal nggak bakal ngerti. Kiai pernah saya tanya, kiai ngerti nggak sama liberal? Waduh, saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menuduh liberal. Sampai juga bukan sekedar menuduh saja, tetapi juga sampai memberikan contohnya akhlak yang tidak baik dengan julukan-julukan kepada kiai-kiai kita. Khususnya ya, yang saya dengar itu khususnya adalah Buya Said Akil. Itu sering sekali dari bulan-bulanan mereka. Sampai beberapa oknum-oknum habaib ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manggil Buya Said itu cuma panggil panggil namanya saja, si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbin ya, para muhibbin habaib, pengikutnya habaib itu manggil Buya Said semuanya semua. Sampai manggil Gus Yakut juga semuanya Yakut semua. Sampai terakhir yang sangat menyakitkan kita semua, ada oknum habaib yang berani-berani memanggil Kiai Ma'ruf itu si Ma'ruf. Ini saya terus terang aja sangat sakit hati saya. Kenapa? Karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah simbol daripada ulama Nahdlatul Ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU-nya. Jadi jelas ini, kalau seumpama saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU, dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menggantikan Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan hal yang sangat zalim sekali, saudara-saudara kalian. Hal yang sangat tidak bijak sekali. Hal yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membuka tabir semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya. Izhar, dibuka semuanya.
Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka mengagung-agungkan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekkan, mencaci maki. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengungkap kebatilan-kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Bahawi ini. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, saya dapat kiriman video, enggak tahu itu videonya dari apa, kapan itu terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Apa sampean enggak sedih? Saya kira kalau sampean enggak sedih, sampean di dalam hatinya ada kemunafikan. Kalau seumpama sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan sampai dihina semacam itu, saya kira di dalam hati Anda itu ada kemunafikan. Saudara-saudara, ada videonya itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlaknya generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah i'tidah kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga sabarnya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga relanya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga legowoknya melewati batas. Kami semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit melawan mereka untuk menghentikan. Harus melawan kita. Kalau tidak melawan, hancur Anda sekalian sebagai bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu ba'alwinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Yang jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya. Nah, itu dia videonya, teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana ketika Gus Abbas Buntet menyebutkan fenomena-fenomena di mana pernah suatu ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dikatakan dengan sebutan binatang yang tadi disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Saya nggak enak nyebutnya ya. Kemudian Kiai Sepuh NU Nahdlatul Ulama yang hanya disebut nama, disebut liberal dan semacamnya. Mungkin ini juga termasuk ya, ini interpretasi saya, termasuk juga mungkin bagi ceramah-ceramah oknum habaib yang memberikan dongeng-dongeng di mana dongeng itu tidak bisa diverifikasi, tentang yang katanya fana sekian puluh tahun, tentang kemudian yang leluhurnya itu bangkit dari kubur dan menegur kuburan tetangganya yang lagi disiksa gitu loh. Yang saya pikir ini tidak bisa diverifikasi tentang bagaimana dongeng-dongeng itu. Terlepas dari salah dan benar ya, kita bingung ya, ini cara memverifikasi benar dan salahnya bagaimana kan gitu. Nah, saya pikir ceramah-ceramah yang seperti ini juga yang kemudian harus didiskusikan lebih jauh lagi secara keilmuan bagaimana kemudian ini bisa diterima tidak untuk di wilayah publik ya. Saya pikir itu ya, ceramah-ceramah yang model begitu. Kenapa? Karena seandainya ini pun saya agak melebar, jika ceramah-ceramah yang model begitu terus digaungkan di masyarakat dan itu dipercaya begitu saja karena diceritakan oleh seorang yang dikenal sebagai Zuriyah, ya maka hampura Pak, punten, akan hilang semangat keilmuan,
dalam sisi Islam ini. Islam akan dicitrakan sebagai agama dogma yang hanya bicara klaim-klaim berkah saja. Kalau bicara klaim berkah, siapapun boleh bicara keberkahan, Pak. Yang padahal kita nggak tahu, kita nggak punya legitimasi untuk mendapatkan stempel berkah itu dari siapa, bahwa yang kita lakukan ini berkah atau tidak. Saya ngonten di sini, saya bisa mengatakan mudah-mudahan ini saya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dan sebagainya. Tapi secara esensial, apakah betul saya mendapatkan keberkahan itu? Saya kan hanya bisa mengatakan mudah-mudahan. Jadi begitu ya, jadi begitu. Nah, artinya Islam itu tidak hanya berhenti pada klaim berkah, tetapi juga yang mengajarkan semangat keilmuan dari semua bidang yang tujuannya adalah untuk membangun peradaban Islam itu sendiri untuk lebih maju lagi. Ya, tidak hanya dari sisi doa, ritus dan sebagainya, tapi juga dari sisi keilmuan, semangat kemudian untuk membangun dari segala sektor peradaban yang berbasis tentu pengetahuan di sini. Jadi begitu. Citra Islam itu ingin citra Islam itu jadi mengajarkan semangat keilmuan gitu loh. Jadi begitu ya. Ya itu yang mungkin saya bisa aturkan dalam konten ini. Yang tujuannya sama-sama kan. Saya di sini ingin melihat peradaban Islam itu maju. Tidak hanya dongeng-dongeng saja. Yang ya saya tidak mengatakan bahwa Islam itu selama ini di Indonesia begitu, enggak. Cuma realitas yang saya temui memang ada fenomena-fenomena semacam itu. Oleh karena itu saya berkomentar sebagai netizen, berkomentar sebagai sesama masyarakat Indonesia. Itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.